warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati, NIM 17472410049, kelas 99 pilihan, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pandemi COVID-19, dilema antara krisis kesehatan atau krisis ekonomi. Saat ini tengah terjadi kebisingan hingga penjuru Nusantara. Tidak hanya Indonesia, dunia pun juga ikut membicarakan hal ini. Sebuah penyakit yang dapat menular kepada siapa saja dan penyakit yang mematikan. Tim medis menyebut penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan COVID-19. COVID-19 ini awalnya menjadi trending di negara Wuhan, Cina pada bulan November lalu, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga akhirnya Indonesia mengalami dampak dari virus COVID-19 ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Semenjak Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang WNI positif terkena COVID-19, antisipasi terus dilakukan oleh pemerintah, hanya saja korban terus bertambah dari hari ke hari. Banyak pasien yang meninggal dunia dan tak sedikit yang dinyatakan positif dan akhirnya sembuh. Sejak 12 April 2020, total virus COVID-19 di Indonesia mencapai 3.509 kasus. Berikut jumlah data yang terpapar COVID-19. Pertambahan korban yang terjadi saat ini perlu perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Virus COVID-19 penyebarannya sangat cepat dan termasuk penyakit yang menular. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan salah satunya lockdown atau physical distancing. Hanya saja, setelah dilakukan kebijakan tersebut, korban tetap saja bertambah dan setelah kebijakan physical distancing dilakukan, hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi proses pertemuan kegiatan belajar mengajar diberhentikan dan diberlakukan secara online atau daring. Tak hanya sekolah dan perguruan tinggi, tempat-tempat hiburan, rumah makan, dan beberapa perusahaan juga di-lockdown. Kondisi realitas saat ini ketika kebijakan physical distancing sedang gencar-gencarnya diserukan oleh media, namun masyarakat saat ini kurang menggubris kebijakan tersebut. Di mana jika kita lihat kondisi realitas yang terjadi saat ini, masih banyak masyarakat yang berkumpul di tempat keramaian. Walaupun seperti itu, kebijakan yang dilanggar oleh masyarakat tersebut juga salah satu kelalaian pemerintah dikarenakan kurang tegasnya dalam mengeksekusi kebijakan yang telah dibuat. Ketika negara Indonesia telah sepenuhnya di lockdown atau daerah yang penyebaran COVID-19 sudah dikarantina, hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah bahkan negara. Saat ini Jakarta merupakan urutan pertama kasus COVID-19, di mana Jakarta juga merupakan pusat kegiatan ekonomi Indonesia terbesar saat ini. Ini merupakan pertaruhan antara keselamatan ekonomi dan keselamatan Indonesia. Kondisi ini sangat memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ini merupakan suatu dilema atau pilihan terbesar yang harus dikorbankan. Jika pemerintah memilih kesehatan, maka pemerintah harus mengorbankan ekonomi Indonesia. Hal tersebut akan berdampak bahwa siap tidak siap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun. Namun sebaliknya, jika pemerintah lebih memilih ekonomi dengan tidak diberlakukannya lockdown, maka korban COVID-19 ini akan terus bertambah dan mata rantai penyebaran virus ini tak akan dapat diputuskan. Walaupun Indonesia dihadapkan oleh 2 pilihan antara
kesehatan dan ekonomi, mau tidak mau, siap tidak siap, Indonesia harus memilih kesehatan dan akan mengorbankan ekonominya. Hal tersebut dikarenakan ketika COVID-19 ini berlalu, perekonomian masih dapat ditumbuhkan, sementara nyawa rakyat Indonesia yang terkena wabah ini tak akan dapat dikembalikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini akan terus mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena anggaran pemerintah banyak sekali terkuras untuk menangani COVID-19 ini. Dana kontingensi di sektor kesehatan untuk kebutuhan penanganan COVID-19 sudah dapat dipastikan telah membengkak di luar perkiraan. Untuk itu, pemerintah telah menambah anggaran penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah, di mana anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun untuk kesehatan, untuk perluasan social safety 190 triliun rupiah, untuk dukungan dunia usaha sebesar 70,1 triliun, dan untuk program pendukung pemulihan ekonomi sosial sebesar 150 triliun rupiah. Alokasi dana ini akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,5%. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun dan mencapai 2,3%, atau dengan kemungkinan yang paling buruk akan mencapai minus 0,4%. Nah, untuk itu, apa yang harus dilakukan? Virus corona atau COVID-19 akan terus berkembang jika mata rantai penyebarannya tidak segera diputuskan. Perubahannya sangat cepat dan sangat radikal. Masalah utama bukan di masalah ekonomi, tetapi masalah kesehatan. Ekonomi hanya impak, namun kesehatan ini sangat cepat dan sangat sulit untuk mengantisipasi dampaknya. Dari dilema yang dialami oleh negara kita, olehnya itu, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dengan cara menjaga diri kita, jangan sampai terjadi penularan, jaga jarak, work from home. Setelah itu, barulah kita bersama-sama bergerak untuk kepentingan ekonomi. Selagi masih banyak waktu kosong, marilah saatnya lihat peluang, berinovasi, kembangkan bisnis yang sudah ada, inovasi bisnis e-commerce, inovasi daring, inovasi digital, dan lain sebagainya. Karena jika hanya di rumah saja namun pikiran tak ada pergerakan, maka ekonomi juga tidak akan bergerak. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama menggerakkan ekonomi kita dengan cara berpikir siap tahu, karena kita adalah Einstein Reborn, stay home, stay safe. Itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai pandemi COVID-19, dilema antara krisis kesehatan atau krisis ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.